terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut daripada tugas PKG olahraga Kota Sibolga. Pertama sekali, ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan saya untuk mengikuti rencana tindak lanjut daripada PJOK nomor 3 pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, yang saya presentasikan hari ini yaitu rencana tindak lanjut PKG PJOK modul 3 pada komunitas belajar. Judul yang mau saya bawakan di ajar saya adalah Simpedes Sabu. Siswa-siswi SMP Negeri 8 Sibolga Sabtu bubar. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, judul acara saya hari ini adalah Simpedes Sabu. Ya, siswa-siswi SMP Negeri 8 Sibolga Sabtu bubar. Maksudnya kegiatan ini, senam ini dilakukan pada setiap hari Sabtu. Latar belakang, senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur bentuk modern. Dari senam inilah keseimbangan senam lantai bentuk-bentuk tersebut konon berkembang dari latihan yang digunakan oleh bangsa Yunani dan untuk menaiki dan menurun seekor kuda dan pertunjukan sirkus senam biasa digunakan orang untuk rekreasi, relaksasi atau menenangkan pikiran. Biasanya ada yang melakukan di rumah. Sejak kecil banyak anak yang sudah terbiasa diajarkan senam. Ini sebagai ibu waktu kecil melakukan gerakan senam kecil ringan untuk anak-anak yang di rumah untuk supaya cepat berkembang. Baik oleh orang tua maupun oleh pengajar olahraga di sekolah. Senam sangat penting untuk pembentukan kelenturan tubuh yang menjadi alat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Senam ada terbagi berbagai macam, di antaranya senam lantai, senam hamil, senam aerobik, ataupun senam lain yang termasuk meditasi untuk menenangkan pikiran atau merelaksasi pikiran. Senam mempunyai begitu banyak pengaruh bagi individu bila datang berolahraga dengan sikap respek yang baik, senang dan menyenangkan, menggairahkan, dan banyak pesona, banyak keuntungan yang diperoleh dalam senam. Dalam bersenam berpengaruh bagi yang sangat terhadap perkembangan dan menunjukkan kelenturan koordinasi dan kesadaran kinestetik. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu latar belakang judul yang kita ambil pada RTR kali ini, Simpedes Sabu. Tujuan program ini Ibu yang kita buat ini adalah sehat, bugar, dan penuh semangat, di mana visinya adalah mewujudkan generasi Indonesia yang sehat secara jasmani. Visinya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan praktisi kebugaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu praktisi kebugaran melalui pembinaan secara berkala. Kemudian menjadi pusat informasi terlengkap praktisi kebugaran berpendidikan di Indonesia. 4. Mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan bidang kebugaran. Kemudian capaian dan langkah-langkah hasil yang kita harapkan untuk mencapai tujuan program tadi ada 3 langkah. Yang pertama, dari kegiatan Sabtu bubar, kita harapkan agar peserta didik dapat membentuk karakter peserta didik yang peduli dan
kesehatan, dan kebugaran jasmani. Yang kedua, dari kegiatan ini kita harapkan peserta didik semakin disiplin. Yang ketiga, terciptanya peserta didik yang paham tentang akan kesehatan dan kebugaran. Inilah langkah-langkah yang akan kita capai melalui program yang saya buat hari ini. Kemudian struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama, kita lakukan pada kegiatan co-kurikuler di luar intra-kurikuler. Kemudian yang kedua, warga seluruh sekolah, khususnya peserta didik kelas 7, 8, dan 9 putra putri dilibatkan untuk seluruh warga dan seluruh peserta didik. Kegiatan ini berlangsung dimulai pukul 7.30 sampai jam 8 secara reguler setiap hari Sabtu. Penanggung jawab adalah kepala sekolah yang menjadi lokomotif fasilitator adalah guru mata pelajaran PJOK, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas pelaksana untuk mengarahkan seluruh kelas untuk mengikuti daripada kegiatan itu dengan baik. Kemudian pernyataan kapasitas yang dimiliki sekolah tentang aset sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Satu, sekolah yang memiliki kepala sekolah, kemudian tenaga akademiknya sebanyak 20 orang. Kemudian aset finansial, jika diperlukan biaya kegiatan-kegiatan ini dialokasikan dari dana bos sekolah. Kemudian jumlah murid berjumlah 153 orang, masing-masing dari kelas 7, 8, dan 9. Yang keempat, sekolah memiliki halaman yang cukup memadai. Yang kelima, memiliki ruang lab komputer sebagai multimedia pendukung dalam membuat atau mendokumentasikan setiap kegiatan yang kita lakukan pada setiap hari Sabtu. Didokumentasikan. Kemudian di luar area sekolah ada gedung olahraga milik Pemko Sibolga di sekitar sekolah yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi hambatan kegiatan tersebut. Rencana evaluasi dan tahapan implementasi pembelajaran Sabtu buka kita buat langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam senam kebugaran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, umpan balik dari peserta didik, yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Maksudnya, kegiatan itu sudah kita lakukan secara rutin setiap hari Sabtu. Kita undang atau kita panggil, kita kumpulkan anak-anak itu memberikan pendapat. Kira-kira membosankan atau tidak daripada kegiatan itu. Itu maksudnya nomor 2. Kemudian nomor 3, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan CPDS 1. 4, evaluasi pelaksanaan CPDS 1 dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran. Kolaborasi ini dalam kegiatan ini bisa dikaitkan dengan kegiatan P5. Itu maksudnya di dalam kolaborasi. Kemudian yang kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran CPDS 1. Jadi di struktur tadi sudah kita libatkan bahwa penanggung jawab pelaksana membantu guru PJOK itu adalah wali-wali kelas dari kelas 7 dan 8, 9. Itulah korelasi daripada nomor 5 ini. Lalu tantangan yang akan dihadapi, yang pertama adalah pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan rutin setiap Sabtu. Ada kegiatan sekolah yang mengganggu atau pada saat ujian bisa juga menghambat kegiatan itu sehingga tidak bisa secara rutin penuh setiap hari Sabtu. Kemudian faktor alam, cuaca. Jadi kalau datang hujan dari di
tadi sudah kita bahas, kita sampaikan tadi bahwa ada gedung olahraga yang dekat dengan sekolah, jadi boleh kita pindahkan ke sana untuk solusinya nanti. Kemudian yang ketiga, siswa yang belum mau menggerakkan tangan, kaki, dan tubuhnya mengikuti gerakan yang dilakukan oleh instruktur teman-temannya, ada yang malu-malu dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ada peserta didik yang malu-malu melakukan gerakan senam. Ini ditahan tantangan yang bisa kita analisis daripada rencana tindak lanjut CPNS Sawi. Lalu solusi yang bisa kita tawarkan di dalam 3 hari ini supaya bisa berlanjut dengan baik adalah yang pertama adalah penjadwalan yang efisien. Di sekolah biasanya kita sudah ada kalender pendidikan sebelum menyusun RPP pada awal semester atau awal tahun pelajaran. Jadi dari situ bisa kita kaji hari Sabtu yang mana yang tidak bisa kita kerjakan, hari Sabtu yang mana bisa dikerjakan seperti itu. Atau nomor 2, tadi ada cuaca, kita pindahkan ke lokasi GOR di sekitar sekolah. Kemudian komunikasi terbuka dan segala mengenai tingkat percaya diri peserta didik. Tadi ada kita disinggung adalah malu-malu. Jadi peran serta guru BP, wali kelas, guru mata pelajaran untuk membuka komunikasi kepada anak-anak yang masih malu-malu, masih kurang termotivasi untuk melakukan senam itu, dilakukanlah solusi yang nomor 3. Kemudian yang keempat adalah memberikan motivasi. Memberikan motivasi ini Bu adalah dengan banyaknya ajang lomba senam zaman sekarang ini, itu bisa membuka motivasinya bahwa melakukan senam itu tidak semata-mata hanya untuk menjaga kebugaran saja, tapi bisa juga untuk berprestasi. Itulah yang bisa saya tawarkan di pertemuan kita yang saya paparkan pada kesempatan ini sebagai solusi daripada tantangan yang saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan presentasi ini. Kurang lebih apa yang boleh saya sampaikan ini boleh diberikan saran dan kritikan demi membangun harga ini lebih baik. Boleh Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak usul melihat dari kemanfaatan tadi, saya setuju itu menjadi program rutin di sekolah ya Pak, apalagi dikaitkan dengan kegiatan P5. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu sebagai masukan catatan ini. Masukan dan saran yang kedua dari saya Pak, dari judul yang Bapak paparkan tersebut adalah judul yang sehingga siswa-siswi dan seluruh warga sekolah ingat dan bahwa melakukan senam itu sebagai bagian dari pelatihan olahraga dan dapat membuat badan sehat dan bugar. Baik Bu, terima kasih. Saran usul dari membangun RT saya ini sebagai tugas akhir daripada TKG